الوجه بل سمح المحيا صلاة تملأ الآفاق عطرا ونورا يملأ الآفاق ضيا. Kalau yang pertama, kan pertanyaannya, kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab padahal Rasulullah menggunakan ru'yah? Maka Muhammadiyah memberikan jawaban, ya, didasari surat Rahman ayat 5 dan Yunus ayat 5. Nah, sebaliknya kemudian kita bertanya, kalau di dalam surat Yunus ayat 5 dan surat Ar-Rahman ayat 5 juga spiritnya adalah spirit menggunakan hisab, mengapa Rasulullah menggunakan ru'yah? Jawabannya ada pada Rasyid Ridho dan Mustafa Az-Zarqa. Rasyid Ridho ini penulis, salah satu penulis artikel di majalah Al-Manar, ya, yang kitab-kitabnya banyak dibaca oleh siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di awal-awal Kiai Haji Ahmad Dahlan menimba ilmu di sana dan banyak menginspirasi, ya, Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, ya. Di sini Rasyid Ridho dan Mustafa Zarqa berpendapat perintah melakukan ru'yatul hilal adalah perintah yang beralasan. Ada alasan, ada ilatnya. Ya. Ilat perintah ru'yat adalah karena umat pada zaman Nabi adalah umat yang buta huruf, tidak kenal baca tulis, dan tidak memungkinkan melakukan hisab, dan belum ada ilmu astronomi. Dan ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya kami adalah umat yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, ya, dan tidak pula bisa melakukan hisab. Maka ketika Rasulullah menghitung bilangan jumlah bulan, kan yang ditunjukkan ini, Bapak, apa ini namanya? Apa ini namanya ini, Pak? Ya. Asyahru hakada wa hakada wa hakada wa hakada. Ada 28, ada 30, ada 29. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kaidah fikih, hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya alasan atau ilat tadi. Jika ada alasan, alasannya tadi, dulu itu kondisinya memang seperti itu, ya, mereka tidak bisa apa-apa, membaca, menulis, apalagi hisab. Maka berlaku perintah ru'yat hilal dalam menentukan awal bulan. Tetapi jika alasan itu sudah tidak ada, artinya sudah ada ilmuwan, sudah ada pakar-pakar di bidangnya, maka perintah itu sudah selesai. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Qaradawi, mengatakan ru'yat hilal bukan tujuan, melainkan sarana. Yang dilihat itu bulannya. Adapun cara melihat bulannya itu bisa dengan cara apa saja, termasuk bantuan teknologi. Ini alasan Yusuf Qaradawi, ulama kontemporer, ya, yang berdomisili di Qatar. Saudara sekalian, begitu juga ahli hadis dari Mesir, ya, Muhammad Syakir. Beliau ini orang yang dianggap sangat salafi banget, ya. Bahkan dianggap ini salafi yang sangat murni. Tapi malah menegaskan bahwa menggunakan hisab untuk menentukan bulan Qamariyah adalah wajib dalam semua keadaan. Bulan Qamariyah ini, bukan bulan Syamsiyah. Ya, ini tokoh salafi Mesir malah mengatakan harus dengan apa? Dengan hisab. Kecuali di tempat itu tidak ada orang yang mengetahui ilmu hisab sama sekali.
Kalau sudah nggak ada yang mengetahui sama sekali ya kembali ke metode tradisional dengan mata telanjang tadi. Nah saudara sekalian, alasan berikutnya kenapa Muhammadiyah tidak menggunakan ru'yat ini, karena ru'yat tidak dapat menyatukan awal ya dalam bulan Islam, tidak bisa. Kenapa? Karena tiap daerah pasti berbeda. Di Jawa Timur kelihatan, di Jawa Tengah belum tentu. Di Jawa Tengah tidak kelihatan, ternyata di Jawa Barat betul-betul tidak kelihatan karena mendung, tertutup awan. Maka secara global nggak bisa untuk disatukan. Nggak bisa matlak bersama memaksa umat Islam yang berbeda untuk menerima dalam apa? Memulai awal bulan Qomariyah. Nah, Qomariyah ini kan kalender yang dipakai untuk yang berkaitan dengan urusan ibadah. Kayak wukuf misalnya. Wukuf itu yang dipakai Qomariyah apa Syamsiyah? Tanggalnya. Wukuf di Arafah. Pasti Qomariyah yang menggunakan bulan. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ru'yatul hilal dilakukan, dilihat, diteropong misalnya, dan pada visibilitas pertama itu kelihatan, itu tidak bisa mengcover seluruh muka bumi berarti kelihatan, nggak bisa. Apalagi terus berputar, bulan dan matahari itu terus berputar. Artinya posisinya pasti akan berubah. Dan pada hari yang sama ketika hal itu dilakukan, terdapat muka bumi ya yang dapat meru'yat, tetapi di muka bumi yang lain ru'yat tidak bisa dilakukan. Di sini malam, di tempat lain mungkin masih siang atau mungkin sudah lebih malam dari di tempat kita. Di tempat kita masih pagi, di sebagian wilayah yang lain sudah siang, terang benderang. Ini alasan Muhammadiyah kenapa tidak menggunakan ru'yat. Karena tidak mungkin bisa menyatukan untuk menentukan awal bulan dalam Islam. Dipaksa untuk sama tidak bisa. Sini malam, sana siang, sini malam. Perbedaan waktunya juga jedanya cukup lama. Ada yang 4 jam, ada yang 7 jam, ada yang 8 jam dan seterusnya. Saudara sekalian, ya. Jadi kawasan bumi kita ini di atas lintang utara 60 derajat dan di bawah lintang selatan 60 derajat. Dan ini kawasan yang tidak normal, bisa berubah-ubah. Ya. Bisa saja hilal bisa dilihat dalam beberapa waktu, tapi dalam waktu yang lain hilal tidak bisa dilihat. Karena posisi kita tadi. Apalagi ketika itu berada di lingkaran Arktik. Lingkaran Antartika yang siangnya pada musim panas bisa sampai 24 jam siang terus. Nunggu maghrib itu lamanya Masya Allah. Ya. Sebaliknya pada malam, pada musim dingin, malamnya yang lebih panjang. Itu yang di Antartika. Ya, kalau sana ada muslimnya misalnya. Maka Bapak Ibu, Muhammadiyah juga punya alasan bahwa jangkauan ru'yat itu sangat terbatas. Jangkauan ru'yat itu sangat terbatas. Hanya bisa diperlakukan ke arah timur sejauh 10 jam. Lebih dari 10 jam udah berbeda. Ya. Orang yang berada di sebelah timur tidak mungkin menunggu ru'yat dari kawasan sebelah barat. Tidak mungkin. Ya, orang yang berada di sebelah timur tidak mungkin menunggu hasil ru'yat dari orang yang di sebelah barat. Prosesnya lama. Ya. Akibatnya apa? Ru'yat secara fisik manual, tradisional tidak bisa untuk menyatukan awal bulan Qomariyah di seluruh dunia.
matlak ijmali, ya, nggak bisa. Kenapa? Terbatasnya jangkauan. Nah, ulama zaman pertengahan menyatakan bahwa apabila terjadi ru'yat di satu tempat, maka ru'yat itu berlaku untuk seluruh bumi. Itu zaman pertengahan, ulama zaman pertengahan. Zaman yang sekarang sudah berbeda lagi pendapatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Zaman sekarang ini alhamdulillah dengan adanya kecanggihan teknologi, ya, kemajuan ilmu astronomi, maka alhamdulillah Muhammadiyah tetap mempertahankan menggunakan metode hisab. Ya. Kemudian alasan yang lain bahwa kenapa Muhammadiyah tetap menggunakan metode hisab, karena ru'yat itu justru bisa menimbulkan masalah pada pelaksanaan puasa Arafah. Puasa Arafah ini puasanya dilakukan kapan, Pak? Tanggal berapa? Puasa Arafah dilakukan sebelum wukuf gitu. Berarti tanggal berapa? Kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab? Karena ru'yat itu dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan puasa Arafah. Bisa saja terjadi di Mekah, ya, belum terjadi ru'yatul hilal. Sementara di kawasan sebelah barat sudah terjadi. Atau Mekah yang melihat dulu ru'yatul hilal, kemudian wilayah di luar Mekah, timur Mekah belum melihat hilal. Sehingga bisa terjadi di kawasan lain akan berbeda 1 hari dengan yang ada di Mekah dalam memasuki awal bulan Komariah. Pergantiannya kan beda, Pak. Yang Komariah dengan Syamsiah. Syamsiah biasanya jam 12 malam. Kalau Komariah ini sudah masuk tanggal berapa berarti kita? Syakbannya sekarang tanggal berapa berarti? Kalau Sabtu kita sudah akan taraweh malamnya, malam Sabtu, berarti ini malam Jumat ini kita masuk tanggal berapa? Syakbannya sudah pada penghujung, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah penyebabnya. Jadi kawasan antara yang satu dengan yang lain, ya, dalam kaitannya menentukan awal bulan Komariah tidak bisa sama. Dan ini kemudian bisa bermasalah, ya, dalam menentukan hari wukuf untuk para jamaah haji yang akan melaksanakan wukuf Arafah. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak bisa, ya, metode ru'yat itu dijadikan dasar atau digunakan untuk membuat sistem kalender, nggak bisa, nggak bisa, akan kacau. Sini sudah masuk, sana belum masuk. Sana sudah kelihatan, sini masih belum kelihatan. Ya. Jadi lebih bersifat lokal. Bapak Ibu, maka, ya, tentang ru'yat tadi sudah jelas, ya, tidak dapat memberikan suatu penandaan waktu yang komprehensif, yang menyeluruh. Tapi kalau sifatnya lokal bisa, tapi kalau menyeluruh nggak bisa. Kenapa? Karena dengan demikian tidak bisa, ya, menata waktu pelaksanaan ibadah umat Islam secara selaras seluruh dunia, tidak bisa. Maka ini bukan pendapat Muhammadiyah saja, ya, termasuk ulama-ulama dunia melakukan pengorganisasian
diorganisir sistem waktu Islam secara internasional, sehingga muncul dari ulama-ulama dunia seruan, sifatnya seruan, agar umat Islam menggunakan hisab. Itu ada organisasinya, Pak. Agar umat Islam menggunakan metode hisab. Nah, pertemuan itu sudah dilaksanakan, Pak. Di tahun 2008, tempatnya di Maroko, yaitu pertemuan pakar-pakar di bidang perumusan kalender Islam, yang dalam bahasa Arab disebut Al-Istima' Al-Kubro Athani Dirasat wa Takwim Al-Islami, mempunyai kesimpulan dan rekomendasi bahwasanya perlu adanya at-takrir al-khitami wa tausiyah. Isinya apa? Penetapan, himbauan masalah penggunaan hisab. Dan pada waktu itu peserta dari seluruh dunia menyepakati bahwa salah satu cara memberikan solusi dari problem penetapan bulan Komariah di kalangan umat Islam tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan pada penerimaan metode hisab dalam menetapkan awal bulan Komariah. Seperti halnya penggunaan hisab untuk waktu-waktu sholat. Waktu sholat itu pakai hisab nggak itu Pak Jamal? Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, itu hisab itu. Hitung-hitungan waktu sholat itu juga berubah terus itu. Ya, kalau di awal-awal puasa kayaknya cepat gitu ya, maghribnya gitu. Nanti pertengahan ke belakang nunggu maghrib kok lama gitu. Bergeser terus. Nah, Bapak Ibu, maka ini juga mengherankan ini, Pak. Ini dari saudara kita, ya. Kalau ini yang Kabupaten Pekalongan. Ini yang dari Lembaga Falakiyah Nganjuk, ya, Nahdlatul Ulama Nganjuk. Ya, ada apa namanya? Stempel basahnya, di mana telah disepakati, ya, 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu 2 April 2020. Dan ini hasil hisab awal bulan Ramadan yang markasnya ada di Nganjuk, di bawah naungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Jadi nanti nggak usah bingung ini Pak, karena ada perbedaan. Sebagian warga NU ada yang sama dengan Muhammadiyah, ya. Kemudian kemarin Gus Bahak malah pernyataannya sangat menyegarkan, ya, seorang tokoh muda, ya, sarungan terus, tapi memilih dengan metode hisab. Ya, mudah-mudahan kian kemari makin mencerahkan dan mencerdaskan umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillah, mudah-mudahan nanti pada waktu yang akan datang juga semakin banyak yang paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.